Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imalia Fadila Rahmadani dengan NPM 2401081037. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi bukti audit. Bukti audit adalah seluruh informasi yang digunakan oleh auditor sebagai dasar dalam menilai kewajaran laporan keuangan. Informasi ini sangat penting karena tanpa adanya bukti yang memadai, auditor ini tidak dapat menarik kesimpulan yang tepat. Bukti audit ini tidak hanya berupa angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga dapat berupa data non-keuangan yang mendukung. Selain itu, bukti audit ini dapat berasal dari dalam perusahaan maupun juga dari pihak luar. Oleh karena itu, auditor harus mampu mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara cermat agar hasil audit dapat dipercaya. Selanjutnya kita masuk pada bagian karakteristik bukti audit. Nah, di dalam audit, bukti yang digunakan itu harus memiliki dua karakteristik utama, yaitu kecukupan dan juga kesesuaian. Kecukupan berkaitan dengan jumlah bukti yang diperoleh. Jika risiko audit tinggi, maka auditor itu perlu mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mengurangi kemungkinan kesalahan. Sedangkan kesesuaian ini berkaitan dengan kualitas bukti yang mencakup relevansi dan keandalan. Bukti itu harus sesuai dengan tujuan audit dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Lalu, pada materi berikutnya yaitu adalah jenis bukti audit. Jenis bukti audit yang pertama adalah bukti fisik. Bukti ini diperoleh melalui pemeriksaan langsung terhadap aset berwujud milik perusahaan, seperti persediaan di gudang, mesin, atau kas. Dengan bukti ini, auditor dapat memastikan bahwa aset tersebut benar-benar ada dan dalam kondisi baik. Selanjutnya ada bukti dokumenter, yaitu bukti yang berasal dari dokumen atau catatan transaksi. Contohnya seperti faktur, kwitansi, dan laporan keuangan. Bukti ini sangat penting karena digunakan untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi telah dicatat dengan benar. Jenis berikutnya adalah bukti lisan, yaitu bukti yang diperoleh melalui wawancara atau hanya tanya jawab dengan pihak terkait, seperti manajemen ataupun juga karyawan. Nah, bukti ini biasanya digunakan untuk melengkapi informasi, namun tingkat keandalannya lebih rendah sehingga perlu didukung dengan bukti lain. Selain itu, terdapat bukti analitis, yaitu bukti yang diperoleh melalui analisis data keuangan, seperti perbandingan antar periode atau perhitungan rasio keuangan. Nah, melalui analisis ini, auditor itu dapat menemukan adanya ketidakwajaran atau kejanggalan di dalam suatu laporan keuangan. Lalu yang terakhir, jenis bukti elektronik, yaitu bukti yang berasal dari sistem digital, seperti data dalam software akuntansi, email, maupun database perusahaan. Seiring perkembangan teknologi, bukti elektronik ini menjadi sangat penting karena banyak transaksi yang dilakukan secara digital. Oleh karena itu, auditor ini juga harus memahami sistem informasi untuk memastikan keandalan bukti tersebut. Materi berikutnya, sumber bukti audit. Bukti audit ini dapat berasal dari dua sumber utama, yaitu internal dan juga eksternal. Bukti internal ini berasal dari dalam perusahaan, seperti catatan akuntansi, jurnal, dan juga laporan keuangan. Keandalan bukti ini sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pengendalian internal perusahaan. Jika pengendalian internal baik, maka bukti internal cenderung lebih dapat dipercaya. Sedangkan bukti eksternal berasal dari pihak luar yang independen, seperti bank atau juga pelanggan. Contohnya adalah konfirmasi saldo bank atau konfirmasi piutang. Bukti eksternal ini umumnya dianggap lebih andal karena tidak dipengaruhi oleh kepentingan internal perusahaan. Berikutnya ada prosedur pengumpulan bukti. Nah, dalam mengumpulkan bukti audit, auditor ini menggunakan berbagai prosedur. Di antaranya adalah inspeksi, yaitu memeriksa dokumen atau aset secara langsung. Kemudian observasi, yaitu mengamati proses atau aktivitas tertentu. Selanjutnya konfirmasi, yaitu meminta pernyataan dari pihak ketiga. Selain itu terdapat wawancara untuk memperoleh informasi, perhitungan ulang untuk memastikan keakuratan, serta prosedur analitis untuk membandingkan data. Nah, semua prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa bukti yang diperoleh valid dan dapat diandalkan. Materi berikutnya, faktor kualitas bukti. Kualitas bukti audit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah sumber bukti, yang dimana bukti dari pihak eksternal biasanya lebih dapat dipercaya. Kedua adalah sistem pengendalian internal perusahaan. Jika sistemnya baik, maka data yang dihasilkan akan lebih akurat. Selain itu, objektivitas juga penting, yang artinya bukti itu harus bebas dan dari bias.
Terakhir adalah ketepatan waktu, karena bukti yang terbaru biasanya lebih relevan untuk digunakan dalam audit. Sekarang kita masuk pada bagian kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan, bukti audit ini merupakan elemen yang sangat penting dalam proses audit karena menjadi dasar bagi auditor dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan. Bukti audit ini harus memenuhi unsur kecukupan dan kesesuaian agar dapat dipercaya dan relevan. Dengan adanya berbagai jenis, sumber, dan juga prosedur pengumpulan bukti, auditor dapat menghasilkan penilaian yang lebih akurat. Oleh karena itu, semakin baik kualitas bukti audit yang diperoleh, maka semakin tepat pula opini yang dihasilkan oleh auditor. Sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Terima kasih.